Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya! Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya kita semua datang ke tempat ini membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Apapun masalah yang sedang kita alami, apapun perasaan yang kita alami, takut, bimbang, kita harus percaya
Tuhan pelihara setiap kita. Tuhan menjaga setiap kita. Amin. Boleh sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang perkasa. Terima kasih.
segala pujian, hormat hanya bagi namamu Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Boleh sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biar hari ini kita menyanyikan kebaikan Tuhan, sebab Dia sungguh baik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Katakan, dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan, Engkau baik, come on. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh sorakan. Haleluya. Biar dengan hati bersyukur kami menaikkan pujian kami atas kebaikan-Mu. Haleluya. Boleh lebih semangat lagi, katakan. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, amin, sambil menceritakan kasih-Mu. Angkat tangan kita sama-sama, come on. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Are you ready guys? Come on, say. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu. Engkau baik,
jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Amin. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on, get back Baptist, selesai menyatakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari lebih lagi buat Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Sebab Engkau megah bagi setiap kami. Amin. Lebih lagi nyatakan. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari jemaat Tuhan, come on. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama tepuk tanganmu buat Tuhan. Come on. Sebab Engkau Raja mulia Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Mari lebih lagi. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah lagi nyatakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Katakan Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari dengan iman nyatakan. Raja mulia. Sebentar kita lebih semangat nyatakan. Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Bapak terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau membawa bangsa kami ke hadapan-Mu Tuhan. Bapak, Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Kami perkatakan Indonesia bangkit dan menjadi pemenang. Bangkit lebih kuat, pulih lebih cepat.
Terobosan dan revival terjadi. Roh Kudus yang dahsyat dicurahkan. Lawatan demi lawatan terjadi atas Indonesia. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, serta seluruh jajaran pemerintahannya. Diberikan hikmat untuk mengambil setiap keputusan dan memimpin bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, keluarga dan penggembalaan hamba-Mu, sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan Yesus melindungi serta memberkati kesehatan, pelayanan dan keluarga besarnya senantiasa. Tuhan juga memberkati penggembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua di CK7 umat yang layak dan memiliki karakter Kristus. Kami juga mau berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7. Generasi yang dipenuhi Roh Kudus dan berjalan di dalam kuasa Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Jumat Agung via live streaming pada hari Jumat 7 April 2023 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah Jumat Agung onsite pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 diadakan di GBI PRJ dan GBI PRJ Mandarin Service. Izinkan saya membawamu ke tempat di mana segalanya terjadi. Saat Sang Pencipta mengejar yang tertolak, yang tidak punya harapan, orang-orang yang hina. Sang Raja yang dijadikan orang bersalah dan layak dihukum. Dia ditolak, dia disesah dan dia dipaku. Hanya satu alasan kenapa dia datang, yaitu kamu. Mari bergabung bersama kami pada tanggal 7 April 2023 dari Tanah Perjanjian Israel di mana Yesus pernah melangkah. Bersama dengan gembala kita sebagai pemandunya. Kita akan melihat tempat-tempat di mana semua kejadian terjadi 2000 tahun yang lalu. Ibadah khusus Jumat Agung bersama dengan Pendeta Dr. Yanto Simkoptra MD PhD, Evangelis Tamara Geraldine Tuan Kota STH Esos, dan Pastor JJ Simkoputra dalam 3 ibadah pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. GBI Interkon pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simkoptra MD PhD. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan Jaya Saputra SE CBC. GBI Ilham Sutra Mall pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SE SPD. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Hartono SE. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Roy Raymond Tanijaya MSc. GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Eradi Chandra. GBI St. Moritz pukul 9, 11 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Ibadah Jumat Agung onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Untuk persembahan umum, kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah Paskah via live streaming hari Minggu tanggal 9 April 2023 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Aris Zulkarnain.
Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service, 2 PM yang Professional and Couple Service, 316 Youth English Ministry, ibadah Junior Church, serta King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Ibadah onsite Minggu tanggal 9 April 2023 diadakan di GBI PRJ pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBI Intercon pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDPR Adi Chandra. GBI Alm Sutra Mall pukul 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDPR Rita Arifin SE. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDPR Adi Chandra. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Merit Esman. GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono SE. GBI St. Moritz pukul 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Jaji Simko Putra. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Ibadah raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Unit Pelayanan Jemaat GBI PRJ Grup CK7 akan mengadakan baptisan air pada hari Sabtu 15 April 2023 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 26 Maret sampai dengan 12 April 2023 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi counter sekretariat di ibadah onsite masing-masing cabang. Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA, Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible Study, pemberkatan nikah dan lain-lain, dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Engkau Allah yang selalu mendengar setiap doa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang pasti menjawab setiap pergumulan hidup kami. Dengan caramu yang ajaib, di waktumu yang paling tepat. Dan kami akan melihat setiap mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan.
Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami akan terus percaya dan berharap kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Yesus mendengar. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. Kami mengetahui Kau pasti mendengar. Kami mengangkat tangan kami hari ini. Kami percaya, kami berserah. Sebab Allah yang mendengar doa kami adalah Allah yang luar biasa. Dan rancangan-Mu sempurna untuk setiap kami ya Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita nyatakan. Yesus mendengar. Semua
Shalom untuk para gembala, pemimpin, dan juga jemaat daripada CK7 PRJ. Shalom dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini kita sedang merayakan yaitu Palm Sunday, yaitu memperingati ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem untuk menggenapi apa yang dikatakan oleh Nabi Daniel dalam Daniel pasal 9, dan juga setiap tindakan Tuhan ada yaitu significance-nya. Sakaria pasal 9 ayat 9 bahwa sang raja akan mengendarai seekor keledai beban yang mudah dan datang dengan maksud damai. Banyak orang salah mengerti, gagal faham. Di dalam Lukas pasal 19 dikatakan bagaimana Yesus yaitu dari Bukit Zaitun turun masuk ke gerbang indah Yerusalem, yaitu the Golden Gate, dan orang-orang mengambil daun-daun palem dan mereka mengatakan, inilah Raja Israel, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Orang-orang Israel sampai hari ini mengira yang namanya Masias atau Mesias itu cuma seorang raja. Karena Nabi juga diurapi, Raja juga diurapi, yang mereka gagal paham bahwa Yeshua adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Dalam Matius pasal 21 dimulai dengan yaitu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk meminjam seekor keledai beban yang mudah untuk dia tunggangi untuk yaitu menggenapi firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus ini kan pemilik alam semesta. Dia adalah putra mahkota kerajaan Allah yang menggenapi janji Tuhan tentang Mesias, bukan cuma untuk Israel, tapi bagi kita semua. Sang Raja, pembebas yang diurapi itu. Dan saudara, di dalam Sakaria 9 ayat 9, ini saudara lihat penggenapan firman Tuhan. Dikatakan, hai putri Sion, bersukacitalah, bersorak-sorai dengan nyaring. Bersorak-sorai di sana adalah Gil. Gil itu adalah memuji Tuhan dengan emosi yang luar biasa sampai berputar-putar seperti gasing. Hai putri Yerusalem, bersorak-sorai, lihat rajamu datang padamu, bukan nabi. Yesus tidak datang sebagai nabi. Dia tidak membawa agama. Dia bukan pemuka agama. Dia bukan tokoh agama, saudaraku. Agama daripada religion itu adalah religare, back into bondage. Dan apa cirinya? Pertama, dia itu adil dan jaya. Righteous, just atau righteous benar, dan having salvation. Jaya artinya penuh kemenangan, tapi dia membawa keselamatan. Ayat daripada Yohanes Pembaptis mengatakan, surya pagi dari tempat yang tinggi datang melawat umatnya, membawa keselamatan. Bukan membawa berkat saja, tapi membawa keselamatan. Dia itu lemah lembut, ya, dan dia itu rendah hati. Having salvation dan rendah hati. Saya percaya Roh Kristus membuat orang sadar siapa dirinya. Dia diberkati Tuhan tetapi tetap rendah hati. Dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. A colt, the foal of an ass. Di situ ada seekor domba betina dengan yaitu anak ya, yaitu anak keledai ya, anak keledai yang masih muda. Di dalam kitab Keluaran pasal 34, Keluaran 34 ayat 20, anak yang terlahir dari keledai harus kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Perhatikan di sini saudaraku, firman Tuhan itu tidak bersayap. Pertama, memang tidak bicara cuma tentang keledai. Saudara, keledai ini kelihatan bodoh, tidak berguna. Tetapi, berapa banyak orang yang cedera karena menunggang keledai. Keledai ini sifatnya kalau ditarik dia mundur. Kalau suruh mundur dia maju. Ya, kalau ditunggangi dia gulung-gulung. Berapa banyak orang terluka, saudaraku. Ya, tetapi saudaraku itu menggambarkan manusia lama. Saudara dan saya, itu Yakub. Ya, belum jadi Israel. Itu Arifin, belum jadi Timotius, saudara ya. Nah, manusia baru ya. Kalau tidak ditebus, ada seekor anak domba yang harus dikorbankan untuk menggantikan yaitu keledai ini. Harus kau putar batang lehernya. Jadi saudara, menarik sekali sebelum saya lanjutkan, sebelum saya lupa, perkataan kebenaran di dalam bahasa Mandarin,
atau kalau bahasa dialek Hokkien itu Gi. Kalau ada teman namanya Gi, jadi Gianto dan sebagainya, itu righteousness. Itu tulisannya seperti itu, dan terdiri dari dua kata. Yang di atas itu domba atau yang, dan yang satunya adalah aku. Perhatikan, aku itu ada sesuatu yang tajam, memegang sebuah senjata ataupun pisau ataupun tombak. Menarik sekali. Dan kebenaran itu adalah aku di bawah domba. Yohanes Pembaptis mengatakan tentang Yesus, lihatlah, behold, ya, the Lamb of God, anak domba Allah yang mengangkut dosa sisi dunia. Dia yang dikorbankan buat keledai-keledai ini, saya dan saudara. Ya, saudaraku yang kekasih, saya ini sifatnya suka berontak, saudara ya. Karena pertama-tama ya belum kenal Tuhan Yesus, tidak ada Roh Allah, sudah angku, sombong, sudah dulu nggak punya apa-apa, tapi sombongnya luar biasa, saudara. Ya. Dan suka berontak. Ada satu cerita lucu saya mau ceritakan Anda. Dulu itu kalau ada pelajaran agama Kristen, saya mengajak teman-teman tidak mengikuti dengan keluar ke kantin makan minum, makan bakso, sementara pendetanya dibiarkan sendiri, saudara. Saya pikir-pikir saya ini ada antikrisnya dulu ya. Tetapi yang menarik sekali pada waktu ini, orang kalau angku itu dapat pelajaran dari Tuhan. Saya masih ingat, itu menjelang yaitu ujian akhir SMA saya di Surabaya, saudaraku. Saya datang, rambutnya kan dulu gondrong ya, celananya nyapu lantai, saya pakai sandal jepit, saudara. Ya, kan tidak pantas no, saudara. Saya diusir oleh seorang guru. Kamu menghina Republik Indonesia. Kamu tidak bisa ikut ujian. Bagaimana kita bisa dapat sepatu? Terpaksa, saudara. Yang terdekat itu Bapak Pendeta yang guru agama Kristen itu. Di sebelah sekolah kita, Jalan Galianyar, saudara. Saya ketok pintunya. Pak, tolong pinjam sepatunya. Dia lihat saya ini biang kerok yang selalu mengajak murid-murid tidak ikut pelajaran agama. Dan hari itu, saudaraku, saya ujian memakai sepatu Bapak Pendeta, saudara. Saya tidak pernah lupa itu. Dan kaki saya memang lebih panjang, jadi agak ketekuk begitu. Dan Tuhan itu luar biasa. Yang menikahkan saya juga Bapak Pendeta yang sama. Saya masih ingat namanya. Karena sangat terkesan, Bapak Pendeta Yahya Kumala dari GKI, saudaraku. Nah, yang saya mau maksudkan adalah ketika saya bertobat, Tuhan itu mengajar saya, saudara, untuk selalu ada di bawah anak domba. Di dalam Roma 5:17 dikatakan, kita ini telah menerima kebenaran sebagai anugerah, sebagai pemberian, ya, Roma 5:17. Dan kelimpahan kasih karunia, yaitu abundance of grace, sehingga kita hidup di dunia ini dengan kuasa dan memerintah, saudaraku. Jadi kembali ke sana, jadi kita harus tahu kebenaran itu adalah domba di atas daripada aku. Aku harus di bawah, ya, menyembah kepada sang domba itu. Oke, saudaraku. Dan kita lihat bagaimana Yesus masuk ke kota Yerusalem itu berdasarkan Daniel 9 ayat 25 dan 26. Ya, setelah lewat 69 kali 7 tahun. Ada yang menghitung, itu sebetulnya tanggal 10 bulan Nisan. Kita tahu bahwa domba disembelih 14 bulan Nisan. Dan itulah hari di mana Yesus disembelih. Kalau tahun Masehi tahun 30. Tahun 30 Masehi. Saya sendiri belum cek, tapi Yesus kan dilahirkan 3-4 tahun sebelum Masehi, ya. Dan saudaraku, ini yang merubah dunia. 40 tahun kemudian, kota Yerusalem diratakan dengan tanah dan bait Allah dihancurkan seperti yang dikatakan oleh Kristus. Karena sekarang bait Allahnya adalah saudara dan saya. Amin. Maka di dalam ayat 25 dikatakan Messiah the Prince. Mesias, ya, seorang raja yang diurapi. Messiah the Prince. Itu akan, saudaraku, akan dibunuh, saudaraku, ya. Firman Tuhan berkatakan tidak ada salahnya apa-apa. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, orang-orang sederhana, anak-anak kecil menyambut dia. Hosana, Hosana bagi anak Daud.
Berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Baruch haba Beshem Adonai. Adonai itu Tuhan ya. Hosana itu dari Oshana. Oshana artinya save us now. Give salvation. Give victory. Saya mau beritahu saudara, barang siapa berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa berseru pada nama Tuhan akan mendapat kemenangan. Dan orang-orang tidak mengerti. Mereka tanya, siapa dia itu? Semua orang melepaskan jubahnya. Jas itu tentu saja tidak dipakai untuk ngepel lantai, saudara. Tapi kalau zaman dulu itu mahal sekali karena kan diracun dengan tangan ya. Dan itu dihamparkan di jalan-jalan. Percayalah saudara, jalannya berdebu dan becek, saudara. Dan orang mengambil daun-daun palem itu tanda kemenangan. Dan saya percaya waktu itu kan ada ratusan ribu orang. Itu perayaan Pesa, perayaan Paskah, saudara. Dan banyak orang tidak mengerti dia. Tetapi anak-anak kecil, orang-orang sederhana mengenal siapa Yesus yang masuk ke bait Allah ini. Luar biasa, saudaraku. Dan saat itu orang-orang tanya, siapa dia? Oh, dia Nabi Yeshua dari Nazaret, Galilea katanya. Orang Galilea itu tidak dianggap orang. Tapi Nazaret itu dari kata Netzer. Masih ingat apa yang saya sampaikan pada hari Natal yang lampau. Netzer artinya sang tunas. Dan Alkitab ada tentang sang tunas itu. Sampai hari ini orang-orang Israel tidak bisa mengerti yang belum kenal Tuhan Yesus. Belum diurapi oleh Roh Kudus. Belum dibukakan oleh Tuhan. Kenapa Yesus menderita? Bagi mereka Mesias harusnya menghancurkan musuh-musuh mereka. Dan ini yang mereka harapkan tentang Yesus masuk ke Yerusalem untuk menghancurkan, yaitu tentara Romawi yang ada di sana. Tapi mereka heran. Menghadapi Pontius Pilatus dia tidak takut, tapi dia tidak menjawab. Dia tidak membela diri. Yesaya 53 sampai sekarang mereka tidak bisa mengerti. Seperti domba yang keluh di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya, demikianlah dia tidak membuka mulutnya untuk membela dirinya sendiri. Yesus menyerahkan diri, saudaraku. Jadi kalau mau mengenal Tuhan, harus rendah hati seperti anak-anak. Ketika anak-anak tidak mendekati Yesus, murid-muridnya melarang. Yesus berkata, jangan cegah anak-anak itu datang kepadaku. Seperti orang-orang seperti mereka inilah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara yang kasih Tuhan, Hosana artinya save us now. Dan kemudian mereka juga melihat dia bukan cuma anak Daud. Memang dia keturunan David. Jadi dia punya legitimasi untuk meneruskan dinasti David. Bukan seperti Herodes yang bahkan bukan orang Israel, saudaraku. Diberkatilah dia yang datang in the name of Yeshua, in the name of Yahweh. Nama daripada Yahweh, saudaraku. Dan pada saat itu apa yang Yesus lakukan? Dia masuk mendekati bait Allah. Dia lakukan dua hal. Yang pertama, dia masuk ke the court of the Gentiles, yaitu daerah lapangan sebelah kiri. Kalau kita menghadap kepada bait Allah, sebelah kiri ada lapangan untuk apa? Orang-orang non-Yahudi. Dia datang ke sana dan sebab dia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Rumahku disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ada orang bertanya kepada saya, Pak, kenapa Pak? Yang masalah yang ada polisi yang dibunuh itu, ya kita sebut aja lah, masalah Pak Sambo itu semuanya Kristen Pak. Semuanya yang terlibat itu KTP-nya Kristen. Lalu ada gubernur yang korupsinya paling banyak, KTP-nya Kristen juga, saudaraku. Ya saya bilang memang ya mereka Kristen KTP ya. Ya Kristen tanpa pertobatan maksudnya. Tapi apa yang sedang dilakukan? Yesus mau datang. Kalau dia bersihkan rumahnya, saudaraku. Dan juga dia pajak ini kan nama bapaknya Rafael. Saudara, Rafael itu kan malaikat kesembuhan. Ini malaikat ngembat ini, saudaraku. Kenapa justru mereka disingkapkan? Sebab Tuhan tidak mau namanya dipermalukan. Dan saya disebutlah di gereja-gereja. Mulai dari gereja-gereja yang sangat terkenal seperti Hillsong dan yang lain-lain. Di mana saja, termasuk di Indonesia. Karena sang raja akan datang.
Dia akan bersihkan rumah itu. Kalau kita bicara bait Allah, jangan berpikir Yerusalem atau gedung gereja. Itu pribadi kita, diri kita, keluarga kita. Ruang Maha Kudus di mana Roh Kudus tinggal adalah hati kita. Jiwa kita adalah pelataran, ruang kudus. Ruang Maha Kudus adalah hati ataupun spirit. Dan tubuh kita itu adalah halaman, pelataran. Dan ini perintah Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan. Let us cleanse His temple. Let us cleanse our temple. Saudaraku, kita bersihkan dari apa? Pertama, penyembahan kepada Mammon. Mereka itu memperkaya diri sendiri, yaitu dengan cara bagaimana? Bahwa uang yang beredar saat itu kan tentu saja itu ukuran wajah kaisar dan tulisan di belakangnya Tiberius Caesar. Karena yang berkuasa saat itu Kaisar Tiberius. Dinyatakan haram. Bukan cuma haram. Dan harus membeli uang dari zaman King David. Dan harus tahu, uang 1000 tahun yang lalu kan harganya mahal sekali. Dan mereka menentukan sendiri nilainya. Jadi ditentukan haram atau halal, saudara. Dan kemudian pedagang merpati. Merpati adalah gambaran daripada Roh Kudus. Roh Kudus bukan burung merpati ya. Tapi dia pernah datang dalam rupa seperti burung merpati. Memperdagangkan pelayanan. Ya saudaraku, memperdagangkan karunia Tuhan. Menjadikan sekali itu terjadi di mana-mana. Saya tidak usah ngomong tentang orang lain. Mari kita jaga diri sendiri. Ya saudaraku, kan saya sampaikan pada Anda. Pertama, jari, jaga diri. Kedua, jalan, jaga pengajaran. Ketiga, baru bisa jaga kawanan, saudara. Sebelum jaga kawanan, kita jaga diri sendiri terlebih dahulu. Dan Yesus sedang membersihkannya. Yesus pernah 2 kali membersihkan bait Allah. Yang pertama Yohanes 2. Dia dulunya cuma membuat cambuk dari tali-tali kecil. Dia menunjuk, yaitu apa sih tujuannya? Mendidik. Bukan untuk membunuh, tidak untuk menyakiti, untuk mendidik. Dicambuk tidak bisa, mejanya dibalikkan. Saudaraku, salah satu penipu terbesar, ya skim terbesar keuangan, itu ngakunya Kristen loh saudara. Ada persekutuan doa, ya, ada persekutuan doa di kantornya, dan sebagainya saudaraku. Tetapi itulah, itu untuk menutupi saja. Dan yang kedua, Tuhan berkata, sarang penyamun. Kalau copet perlu keahlian saudaraku ya. Kalau kita pergi ke Yerusalem, kita akan diperingatkan. This is, they call it holy city, kota suci, but also many holy copet katanya. Saudara, copet memerlukan keahlian. Kalau jadi maling, pencuri, kan iblis itu pencuri, tapi juga pembunuh dan pembinasa. Tapi di sini penyamun. Jadi penyamun itu saudaraku dengan kekerasan. Kita melihat bagaimana ada keluarga imam yang disingkirkan oleh Tuhan di dalam kitab 1 Samuel. Dalam 1 Samuel waktu itu yang jadi imam besar adalah Eli. Memang keturunan langsung daripada imam besar Harun. Lalu ada 2 putranya, Hofni dan Pinehas. Pinehas adalah nama dari seorang imam yang mendapat berkat luar biasa dan dipakai Tuhan. Tetapi Hofni artinya tukang pukul, saudara. Saudara tahu bahwa itulah agama, saudara ya. Saya pernah ketemu, saudara ya. Hamba-hamba Tuhan yang pakai tukang pukul, saudaraku ya. Tetapi saudara dan saya hindari hal semacam itu. Yesus benci, yaitu penukar uang dan juga pedagang merpati, saudara. Tetapi apalagi yang dilakukan Yesus? Di luar bait Allah ada orang-orang yang tidak boleh masuk, yaitu orang lumpuh dan orang buta. Karena mereka gagal faham. Ketika kota Yerusalem dulu sebelum jadi Yerusalem kan City of David, dan sebelumnya kota daripada orang-orang Yebus ataupun Yefus. Dan mereka berkata karena mereka ada di atas gunung, naiklah kemari. David dengan tentaranya, naik kemari. Orang buta dan orang lumpuh akan bisa mengalahkan kamu. Itu penghinaan pada King David. Tapi kalau saudara mempelajari, itu ada terowongan air yang menuju ke atas. Dan di sanalah saudaraku, bagaimana Yoab dan tentara pada David
Dimulai David merangkak naik ke atas dan menundukkan orang-orang Yebus dan juga merebut kota itu, dan kemudian menjadi City of David, menjadi Yerusalem. Tetapi Yesus yang disebut the Son of David, dia nggak mau disebut Son of David. Dia berkata, David menyebut aku Lord, menyebut aku Tuhan. Ya, Tuhan berbicara kepada Tuanku, kata David dalam sebuah Mazmur yang dia tulis, saudaraku. Dan Yesus sendiri berkata, kamu gagal paham. Dia mendengar anak-anak memuji Tuhan. Pujian itu bisa menggerakkan hati Tuhan. Mereka tetap berseru, Hosana bagi anak Daud. Mereka berseru, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan saat itu Yesus menyembuhkan orang lumpuh dan orang buta. Orang lumpuh dan orang buta, apa yang mereka harapkan? Cuma satu, bisa masuk ke bait Allah. Percuma mereka orang Israel. Mereka pria, orang Israel, tapi tidak bisa masuk. Saudaraku, saya sendiri adalah orang yang lumpuh dan buta itu. Saya tidak mengenali kebaikan Tuhan lewat istri saya. Dan saya tidak bisa melakukan banyak hal. Tidak bisa mengampuni, tidak bisa memuliakan Tuhan. Sampai saya dilahirkan kembali. Sampai saya dijamah Tuhan 43 tahun yang lalu. Dan saya menjadi seperti sekarang ini. Yesus masih menyembuhkan yang lumpuh dan buta. Dan membuat mereka bisa masuk ke bait Allah. Ingat, Petrus dan Yohanes, mereka ada seorang yang lumpuh sejak lahir. Dibangkitkan, orang itu melompat-lompat memuji Tuhan. Dan begitu marah tokoh-tokoh agama. Itu bedanya kerajaan dengan agama. Agama memisahkan, tapi kerajaan menyambut. Yesus berkata, sang raja berkata, mari datang padaku, kamu yang letih lesu berbeban berat, aku memberikan rest, aku memberikan kelegaan kepadamu. Engkau akan mengalami jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi agama berkata, kamu keluar, kamu tidak bisa ada di sini, kamu tidak layak. Satu-satunya kalau dikatakan klub yang menerima tidak berdasarkan kemampuan adalah, saudaraku, kerajaan Allah. Ya, orang lumpuh, orang buta, orang berdosa, pelacur, pemungut cukai lebih dulu mendekat kepada Tuhan. Dan satu, marahlah tokoh-tokoh agama. Kamu dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Dan bahkan Yesus tersenyum, tapi kemudian dia marah kepada orang-orang ini. Yesus paling benci orang munafik, saudara. Muka nabi pikiran kotor. Dan dia tunjuk mereka, tidakkah kamu baca? Itu penghinaan loh. Ahli Taurat loh, dia bilang, tidakkah kamu baca? Mazmur 8 mengatakan, dari mulut bayi-bayi dan anak yang menyusu, engkau telah menyediakan apa? Kekuatan karena lawan. Perfected praise. Pujian yang disempurnakan. Saudaraku, surat kitab Mazmur ditulis 1000 tahun sebelum Yesus. Tetapi mereka tidak tahu siapa yang dipuji. Anak-anak kecil ini tahu. Itulah Yeshua dari Nazaret. Mesias, Raja Israel. Dia datang mengendarai keledai beban yang muda. Dia lemah lembut, dia rendah hati. Dan dia adalah kebenaran itu sendiri. Pastikan dirimu ada di bawah daripada anak domba Allah itu, saudara. Tidakkah kamu dengar? Saya sebagai hamba Tuhan 43 tahun ini saya mengalami bagaimana kuasa kegelapan dihancurkan karena iman dan puji-pujian kepada Tuhan. Ketika saya mulai memetik gitar saya dan saya mulai naikkan pujian kepada Yesus, khususnya tentang kuasa darah Yesus, roh jahat gemetar, saudara. Dan tinggal kita usir, saudara. Nah, karena itu tidak usah tunggu sampai jadi orang sudah beruban, rambutnya sudah habis. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah mempersiapkan untuk membungkam musuh dan pendendam. Kita punya musuh dan kita punya pendendam. Iblis paling benci pada manusia karena, saudaraku, manusia diselamatkan. Bahkan putra Allah turun ke bumi. Dia masuk, kita peringati hari ini, masuknya tanggal 10 bulan Nisan. Ada yang mengatakan 6 April tahun 30 Masehi. Menggenapi janji seorang yang akan dibunuh tanpa salahnya apa-apa. 4 hari kemudian dia disalibkan, saudaraku. Kemudian lambungnya ditikam. Karena apa? Siapa yang bunuh Yesus? Saya dan saudara. Kitalah itu. Me, I, me, myself. Yang belum menundukkan diri
di bawah anak domba itu. Kebenaran itu adalah aku di bawah anak domba. Pastikan itu terjadi dalam hidup saudara. Saya tidak usah perlu berbicara banyak. Mari kita rayakan. Hai Putri Sion, bersukacitalah, Rajamu datang. Tapi itu 2000 tahun yang lalu. Kita semua nantikan kedatangannya. Tapi sekali ini dia tidak akan datang untuk menyembuhkan. Dia datang untuk menghakimi. Dia datang untuk membunuh musuh-musuhnya dengan tiupan daripada nafasnya saja. Dia akan turun, saudaraku, dengan bala tentara sorga dan para orang-orang kudus yang telah dipersiapkan. Saya mau ikut turun bersama Tuhan Yesus. Dan sekali ini dia mengendarai kuda putih. Gambaran dia datang untuk berperang. He came to make a war. Kepada siapa? Kepada antikris, kepada nabi palsu, saudaraku, dan kepada setan itu sendiri. Setan akan dipenjarakan di abis, lubang yang tak berdasar selama 1000 tahun. Dia akan memerintah di bumi 1000 tahun. Setelah itu setan dilepaskan. Dan masih ada orang yang berontak, saudara. Masih banyak keledai di dunia ini, saudaraku. Karena tidak mau menaruh diri di bawah sang raja. Tetapi firman Allah mengatakan yang setia sampai akhir akan memerintah bersama dengan dia selama-lamanya. Kiranya saudara semua dibangkitkan dan mengerti isi daripada berita ini, yaitu sang raja datang pertama untuk menyelamatkan kita, tetapi yang kemudian dia datang untuk memberikan kemenangan. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera, kasih karunia dan rahmat dari Tuhan Yesus atas kita semua. Yesus Kristus tidak berubah kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Dan saudara yang kekasih, selamat menikmati Domingo, the day of our Lord. God bless you. Amin. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Bapa, terima kasih kami boleh memiliki kesempatan memasuki perjamuan kudus ini, Bapa. Setiap kali kami memasuki perjamuan kudus, kami diingatkan akan kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Bapa, terima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia mau dosa kami ditebus, padahal Yesus tidak bersalah. Tetapi Yesus mau menebus dosa kami, kesalahan kami, bahkan penyakit kami. Dia mau tebus dengan jalan disalibkan di atas Golgota. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu yang luar biasa. Terima kasih. Siapakah kami ini? Kami adalah umat yang berdosa, Bapa, sebelum mengenal Engkau. Tetapi Engkau begitu baik. Engkau rela menanggung dosa kami di atas kayu salib. Engkau sudah membayarnya semuanya, Bapa, sehingga kami boleh beroleh kehidupan kembali, Bapa. Terima kasih atas pengorbanan-Mu yang luar biasa dengan penderitaan yang luar biasa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Roh Kudus. Sebelum kami menerima perjamuan kudus ini, sesuai dengan firman Tuhan, kami perlu introspeksi diri kami sendiri. Bila kami kedapatan masih berdosa, masih melakukan kesalahan di hadapan Engkau, ampunilah kami, Bapa. Ampunilah kami, Bapa. Ampunilah kami, Tuhan, supaya kami diizinkan masuk di dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Roh Kudus. Terpuji senantiasa firman-Mu. Haleluya.
Amin. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan memakan perjamuan kudus ini. Demikian juga bagi mereka yang belum percaya, diharapkan jangan makan perjamuan kudus ini. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang ditemeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya saudara semua diberkati. Biarlah jangan ada satupun yang tidak mengucap syukur untuk pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kuraba shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Oraba shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu. Kami percaya pengurapan yang kau berikan saat ini turun di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan kasih mula-mula. Kasih mula-mula. Terima. 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 Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya
hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oleh darah-Mu kami diselamatkan. Oleh darah-Mu kami diperdamaikan, sehingga kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sekarang tiba saatnya Engkau akan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah kepada semua suami yang mengangkat tangannya di hadapan-Mu. Berkati mereka Bapa. Jadikanlah mereka yang mengangkat tangannya nabi, raja, dan imam di dalam keluarga mereka. Berkati kesehatan mereka, berkati usaha mereka, apa yang mereka kerjakan senantiasa berhasil Bapa. Terima kasih Bapa. Sekarang para istri-istri, ibu rumah tangga, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah para ibu-ibu yang mengangkat tangannya di hadapan-Mu. Berkati mereka berlimpah-limpah. Jadikanlah mereka tiang doa dan penolong buat suami dan keluarganya Tuhan. Jadikanlah mereka anggur yang manis di tengah-tengah keluarga. Berkati mereka alat kandungannya. Berkati mereka Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan. Terima kasih roh hikmat untuk mendidik anak-anak takut akan Tuhan. Curahkan kepada mereka ini Tuhan. Terima kasih. Sekarang para anak-anak muda, generasi penerus, generasi Yeremia, silakan mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Dan juga para single parents, raise up your hand, please. Bapak, terima kasih untuk generasi penerus ini Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah. Jadikan mereka kepala, bukan ekor Bapak. Terima kasih. Kekudusan ada di hidupnya. Berikan roh hikmat untuk takut kepada Tuhan ada di dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih. Mereka yang belum menikah, Kau carikan pasangan yang sepadan Bapak. Mereka yang single parents, peluklah mereka dengan kasih-Mu, kasih agape-Mu, memeluk mereka, menuntun mereka jalan di dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Sekali lagi semua jemaat angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Kami percaya dan berkata dengan iman, seluruh keluarga diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, yang sakit sudah Kau sembuhkan, yang berbeban berat sudah memperoleh jawaban doa, yang terikat sudah dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, terpuji senantiasa nama Yesus. Amin. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya, katakan
Amin. God bless you all. Shalom, dalam VOP kali ini kita akan membahas Pentecost Again. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-6, kita membaca sebuah peristiwa mengenai wanita janda dari seorang nabi. Wanita tersebut mengutarakan kondisinya kepada Elisa, di mana ia dikejar-kejar oleh penagih hutang dan anaknya terancam untuk diambil sebagai budak. Peristiwa ini dapat dimaknai secara rohani sebagai gambaran gereja di masa kini. Janda yang ditinggal suami yang berhutang dapat dianalogikan sebagai gereja yang merasa ditinggalkan Tuhan sebagai yatim piatu di dunia ini, yaitu orphan spirit yang ada di dalam gereja. Penagih hutang dalam konteks ini dapat menjadi sebuah tipologi atau kiasan dari iblis yang selalu berusaha menggocoh dan menuntut hutang darah. Namun perlu dipahami bahwa hal ini tentu tidak berarti bahwa profesi debt collector dapat diasosiasikan dengan iblis. Sementara itu, situasi yang dihadapi oleh wanita janda ini juga dapat menggambarkan kondisi yang menekan gereja hari-hari ini. Tekanan ini dapat muncul saat gereja lengah, tidak berjaga-jaga, atau membuka celah bagi iblis untuk mengintervensinya. Celah ini digambarkan dengan baik oleh jerat hutang dari suaminya yang adalah seorang nabi. Padahal orang yang takut akan Allah tentu akan senantiasa mengandalkannya dan tidak akan jatuh pada jerat hutang piutang yang tidak dapat dibayarkannya sesuai waktu yang ditentukan. Uniknya, kondisi ini tidak hanya berdampak pada sang istri nabi, tetapi juga dapat berdampak pada generasi muda, yaitu anak-anak mereka. Kondisi tanpa ayah ini membuat anak-anak janda itu kehilangan tudung rohani. Tidak ada lagi figur bapak yang mengayomi dan menjamin masa depan mereka. Anak-anak janda ini menjadi generasi yang terhilang dan warisan panggilan dari ayahnya pun tidak dapat dilanjutkan. Di tengah kondisi yang sulit itu, sang wanita janda mencari pertolongan hamba Tuhan, yaitu Nabi Elisa. Elisa mengingatkan keluarga itu bahwa mereka belum kehilangan segalanya. Masih ada harapan, sebab masih ada minyak yang disimpan dalam buli-buli di rumah mereka. Minyak di dalam konteks gereja Tuhan dimaknai sebagai urapan dari Roh Kudus. Sisa dari urapan itu dapat menyelamatkan gereja Tuhan dari kondisi yang sulit. Namun, jumlah minyak sedikit tidaklah cukup untuk membawa keluarga ini sebagai tipologi gereja Tuhan untuk lepas dari intimidasi si penagih hutang. Seperti yang diceritakan di dalam kisah ini, diperlukan minyak yang berlimpah. Perlu pengurapan Roh Kudus dengan kapasitas yang besar dan luar biasa. Untuk memperoleh urapan Roh Kudus itu, kita sebagai gereja Tuhan perlu untuk mendengarkan pesan Tuhan lewat hambanya dan taat melakukan perintah Tuhan itu. Dalam konteks cerita ini ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pemulihan hubungan antar generasi, antar ibu dan anak. Perlu adanya kerjasama antara generasi muda dengan generasi yang lebih tua dalam menghadapi kondisi sulit yang dipicu oleh penagih hutang ini. Perlu ada arahan visioner dan relevan dari generasi orang tua bagi anak-anak mereka. Di sisi lain, perlu adanya kepercayaan dan ketaatan dari generasi muda untuk menjalankan visi yang mereka terima. Generasi orang tua dan generasi anak muda harus bersinergi, mengambil beban yang sama. Dan yang kedua, menyiapkan bejana-bejana dan menuangkan minyak. Artinya gereja Tuhan perlu mempersiapkan hati yang haus dan lapar akan pengurapan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus dapat dilimpahkan dengan dahsyat dan bejana hati kita tidak akan kering atau kekurangan minyak lagi. Melihat tantangan yang dihadapi oleh gereja Tuhan hari-hari ini, mutlak perlu adanya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Sebagai keluarga besar GBI Gatsu, kita tentu dapat sepakat bahwa Pentakosta ketigalah yang akan menjadi jawaban bagi keringnya bejana hati gereja Tuhan di zaman akhir ini. Kita membutuhkan Pentakosta yang baru atau Pentecost Again supaya urapan Roh Kudus tetap dapat berlimpah-limpah di tengah tuntutan dan intimidasi dari iblis yang semakin kuat di era ini. Jadi, mari sama-sama terus membangun relasi intergenerasi yang baik dan terus memiliki hati yang haus dan lapar supaya lawatan Roh Kudus di era Pentakosta ketiga segera digenapi dan bejana hati kita tidak akan pernah kekurangan minyak lagi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.